Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Baik, jadi untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya melakukan presensi dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir ataukah hadir semuanya? Baik, yang pertama, Diah Eka Sapitri ada? Oke. Kemudian Eki Marcella? Estiasih? Gia Frisilia Permata? Oke. Ida Ayu Wulandari? Imelda Marantika? Lapit Agus Ferdianto? Linda Nirmalasari? Maulana Jabar Nur Sodik? Oke, hadir. Nimas Ayu Puspita Ningrum? Nanda Febri Handika? Kemudian yang terakhir Rio Hadi Kusuma? Oke, baik. Semuanya hadir, tidak ada yang tidak hadir. Ya, jadi nihil untuk hari ini. Bagus. Baik, untuk kita melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, terlebih dahulu kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional, ya, yaitu dengan judul Sorak-sorak bergembira. Ya, maksud dan tujuannya di sini adalah agar kita lebih bersemangat dan bisa menambah rasa nasionalisme ya, pada bangsa dan negara kita. Ya, bisa menambahkan rasa cinta tanah air. Apa lagunya? Ya, apal? Apal ya. Ya. Kalau apal silakan kita berdiri, kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kalau enggak apal bisa lihat tagnya di depan. Ya, hitungan ketiga kita mulai ya. Sorak-sorak bergembira, gitu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, jadi sebelum kita melanjutkan ke materi kita, ya, sebelumnya akan saya tanya terlebih dahulu, kira-kira dari kalian masih ingat tidak materi yang terakhir kita pelajari minggu kemarin itu materi apa?
Ya, apa? Kebugaran jasmani. Ya, jadi benar ya. Jadi materi yang kita pelajari pada pertemuan terakhir kemarin adalah tentang kebugaran jasmani. Ya. Kemudian saya tanya kembali, apakah dari kalian masih ada yang ingat kira-kira contoh bentuk latihan kebugaran jasmani itu apa saja? Kalau ada yang ingat silahkan tunjuk tangannya. Oh ya, siapa? Maulana. Coba apa Maulana? Lari 1,2 kilometer. Iya, benar sekali ya. Jadi bentuk latihan kebugaran jasmani salah satunya adalah dengan lari 1,2 kilometer. Ya. Kemudian ada yang masih ingat lagi selain lari 1,2 kilometer? Oke, siapa namanya? Rio. Apa yo? Kira-kira yo? Ya, push up. Ya, push up juga salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani. Ya, kemudian ada yang lain selain push up apa? Siapa? Ya, apa dia? Sit up. Ya, benar sekali. Ya, tadi sudah ada lari 1,2 km, kemudian ada push up, kemudian sit up. Kemudian ada lagi, mungkin ada lagi dari kalian yang mau mendapatkan selain sit up? Masih ada yang ingat? Apa yang naik seperti ini? Ya, pull up. Ya, ada sit up, back up, pull up dan lain sebagainya. Jadi itulah ya, ada bentuk-bentuk dari latihan kebugaran jasmani. Jadi kalau latihan itu kalian lakukan secara teratur di rumah dan terprogram, yaitu bisa menjaga tingkat kebugaran jasmani kalian. Ya, biar kalian itu tidak mudah sakit seperti itu. Jadi itu ya, sekedar untuk mengingatkan materi yang terakhir kemarin kita lakukan. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan sebuah gambar, ya. Nah, itu gambarnya warnanya biru, ya. Nah, oke. Kira-kira dari kalian ada yang tahu ini gambar apa? Oh, siapa namanya? Nanda. Ya, apa Anda? Itu gambar apa Anda? Ya, benar sekali. Ya, itu adalah gambar matras. Ya. Ada yang tahu matras ini digunakan untuk apa nantinya? Nah, siapa namanya? Imelda. Oke, apa dah? Digunakan untuk apa dah matras dah? Untuk melakukan aktivitas senam lantai. Ya, benar sekali. Jadi bahwasanya matras ini yang biasa dilakukan untuk kegiatan senam lantai. Ya, baik. Jadi senam lantai, ya. Ya, ini sedikit gambar tentang senam lantai. Jadi senam lantai ini, ya, pengertian daripada senam lantai adalah senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras, ya, seperti gambar itu tadi, ya. Jadi senam tadi, ya, adalah, sebentar, saya kembalikan ke depan. Ya, kita ke matras ini tadi. Jadi senam lantai adalah senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan apa tadi? Matras, ya. Oke. Kemudian fungsi matras, ya, jadi matras ini punya fungsinya. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau ada yang tahu, coba saya jelaskan. Jadi fungsi matras itu untuk meredam benturan, ya, benturan anggota tubuh kalian ketika berbenturan dengan lantai. Kenapa harus diberi matras? Biar benturannya itu tidak terlalu keras nantinya. Ya. Kalau untuk yang sudah profesional melakukan gerakan senam lantai di lantai mungkin oke, sudah bagus. Cuman untuk pemula, untuk bagi kalian yang masih tahap belajar, itu harus diberikan apa? Matras. Fungsinya untuk meredam benturan antara anggota tubuh yang akan berbenturan dengan lantai.
Itu. Jadi sebenarnya materi yang akan kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini itu ya adalah senam lantai. Ya, materinya senam lantai, subtemanya adalah gerakan roll depan dan roll belakang. Itu. Jadi materi kita hari ini adalah tentang roll depan dan roll belakang. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi kita, roll depan dan roll belakang, ya silahkan kalian ambil HP-nya. Ya nanti akan saya berikan soal pretest. Ya akan saya kirimkan linknya ya di grup. Ya silakan dibuka. Ya linknya sudah saya kirim. Ya, silakan kalian kerjakan soal pretest. Di situ ada 10 soal. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang ya untuk mengerjakan soal pretest tersebut. Silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya hanya 10 menit, silakan dikerjakan, dipahami soalnya, jangan terburu-buru dalam menjawab soalnya. Mana sudah sampai nomor berapa ya? Baru nomor 4. Ya, sambil dipahami kembali yang lain juga. Oke, enggak usah terburu-buru.
Ya, waktunya masih 3 menit lagi untuk mengerjakan soal pretestnya. Masih ada waktu 3 menit, silahkan dimanfaatkan. Baik, sudah selesai ya? Sudah? Ya, kalau sudah selesai, silakan dikirim kembali jawaban kalian. Sekarang HP-nya bisa ditaruh di tempatnya semula. Silakan ditaruh di tempatnya tadi. Baik, jadi pretest tadi sengaja kami berikan. Ya, tujuannya adalah untuk mengukur sebatas mana pengetahuan kamu tentang materi senam lantai, khususnya roll depan dan roll belakang sebelum menerima materi dari Bapak yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini adalah yang pertama. Jadi tujuannya itu pertama, nanti diharapkan peserta didik dapat merencanakan rangkaian gerakan roll depan dan roll belakang. Ya, nanti kalian diharapkan bisa merencanakan rangkaian dari gerakan roll depan dan roll belakang. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian juga bisa menyusun rangkaian gerakan roll depan dan roll belakang dengan baik. Jadi susunannya harus runtun, ya, harus teratur, tidak terbolak-balik nantinya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menggabungkan rangkaian tahapan dalam gerakan roll depan dan roll belakang. Jadi kalian nanti diharapkan bisa menggabungkan rangkaian tahapan dalam gerakan roll depan dan roll belakang. Di sini maksudnya adalah kalian bisa merangkai gerakan roll depan dan roll belakang dari sikap awal, kemudian gerakan menggulingkan badan dan sampai sikap akhir gerakan, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir
Di sini peserta didik nanti diharapkan mampu membuat video pembelajaran. Ya, jadi diharapkan nanti kalian bisa membuat video pembelajaran terkait materi role depan dan role belakang nantinya ya di akhir pertemuan itu. Tuh. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan ke materi inti, silahkan kalian akan saya bagi menjadi 2 kelompok belajar. Ya, jadi silakan yang ada di meja belakang silahkan langsung saja pindah ke depan, ya, biar lebih mudah dalam proses pembelajaran. Silakan untuk yang berada di belakang langsung saja pindah ke depan. Ya, saya bisa geser. Yang putih geser dulu, ya. Yang putra mungkin bisa di sampingnya. Ya. Oke, sudah. Oke, kita kembali ke depan. Bisa dilihat di depan itu tulisannya. Baik, jadi setelah saya bagi menjadi 2 kelompok, di sini saya akan menyampaikan materi tentang role depan dan role belakang. Jadi berbicara tentang role depan dan role belakang, saya kira ini sesuatu yang tidak asing lagi buat kalian ya. Karena mungkin pada materi ini khususnya role depan dan role belakang itu sudah pernah kalian lakukan. Khususnya ketika kalian masih duduk di bangku sekolah dasar maupun ketika kalian masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ya. Nah, jadi role depan, pengertian dari role depan adalah, ada yang tahu? Role depan. Ya. Di sini role depan adalah gerakan menggulingkan badan ke mana? Ke depan. Ya. Gerakan menggulingkan badan ke depan dengan cara membulatkan badan. Ya. Nah, itu pengertian dari gerakan role depan, gerakan menggulingkan badan dengan cara membulatkan badan. Kemudian gerakan role belakang itu kebalikannya dari gerakan role depan. Ya, gerakan menggulingkan badan dari posisi membelakangi matras kemudian ke belakang dengan cara membulatkan badan. Ya, jadi tahapannya ini sebenarnya sama, nak. Tahapan awalnya itu sama. Ya, jadi kalau posisi role depan itu sikap awalnya itu menghadap ke matras, tapi kalau dalam role belakang sikap awalnya adalah membelakangi matras. Ya, sikap awalnya sama. Ya, berdiri kemudian jongkok. Yang membedakan hanya ketika kita role depan sikap awalnya kita menghadap ke matras, kemudian ketika role belakang sikap awalnya adalah membelakangi matras. Itu. Baik. Nah, sudah ada gambaran yang sampai sini ya tentang gerakan role depan. Kita lanjutkan sekarang dengan melihat gambar. Ini akan saya tampilkan gambar gerakan role depan. Ya, silakan dilihat di depan. Itu tampilan gerakan role depan. Dari sikap awal berdiri, ya, kemudian jongkok, ya, kemudian memasukkan kepala di antara kedua lengan tangan. Kemudian menggulingkan badan, kemudian jongkok lagi, kemudian sikap berdiri. Nah, jadi sikap awal dengan sikap akhir itu sama. Kalau pertama awalnya diawali dengan sikap berdiri, sikap akhirnya nanti juga setelah jongkok harus berdiri. Itu tahapan dalam melakukan gerakan role depan. Kemudian yang kedua, ya ini ada contoh rangkaian gerakan dalam melakukan guling ke belakang. Ini diawali dari sikap jongkok di sini. Nah, sikap jongkok membelakangi matras, ini tidak dilihatkan matrasnya ya. Kemudian posisi tangannya seperti apa dilihat. Ya, posisi tangannya berada di samping atas telinga. Ya, posisi tangannya berada di atas samping telinga menghadap ke atas. Kemudian badan ditempelkan ke paha. Ya, dan kakinya rapat. Kemudian menggulingkan badan, kakinya tetap lurus ke belakang. Ya, kemudian kaki menyentuh matras atau lantai, kemudian jongkok, kemudian sikap berdiri. Tuh, jadi nih sudah saya tampilkan rangkaian gerakan guling atau roll depan dan roll belakang.
Nah, setelah kalian mengambil gambar, sekarang akan saya tayangkan video rangkaian gerakan roll depan dan roll belakang. Ya, silahkan dilihat, diperhatikan nanti. Nah, ini yang pertama akan saya tampilkan adalah video gerakan roll depan. Video pembelajaran aktivitas spesifik 6 lantai guling depan. Ya, ini diperagakan oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, ini tugas kuliah juga. Dilanjutkan dengan mengangkat panggul ke atas sehingga kedua tangan dan kaki lurus. Arah pandangan ke pusat sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian bengkokkan kedua siku saling dan masukkan kepala di antara kedua lengan. Berat badan dipindahkan ke depan hingga kedua pundak menyentuh matras. Selanjutnya, lakukan gerakan mengguling ke depan, mulai dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Pada saat mengguling ke depan, kedua kaki, lutut, dan punuk terkunci rapat. Saat lutut dilipat, kedua tangan segera memeluk lutut, sehingga mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok, kedua lengan lurus sejajar. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Baik. Cukup ya? Kalau saya tanya dari pengamatan kalian tadi untuk mengamati rangkaian gerakan roll depan dan roll depan tadi, ya kira-kira mudah atau sulit? Kira-kira kalau kalian mengamati tadi gerakannya itu terlihat mudah atau sulit? Ya, mungkin mudah sekali ya. Kalau kita mengamati gerakan itu kayaknya terkesan itu gerakannya sangat simpel sekali, mudah sekali. Ya, mungkin nanti berbeda ketika dengan yang kalian praktekkan. Ya, hasil rangkaian gerakannya itu bisa seperti itu atau tidak. Ya, itu mudah-mudahan nantinya bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kalian tadi mengamati rangkaian gerakan roll depan, nah ini sekarang saya tampilkan rangkaian gerakan roll belakang. Ya, ini juga sama. Ya, ini diperagakan oleh mahasiswa juga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, silakan dipahami tahap-tahapannya dalam melakukan gerakan roll belakang. Dilanjutkan dengan menepuk lengan dan letakkan telapak tangan menghadap ke langit-langit tepat di atas bahu. Pandangan ke arah pusat sehingga dagu menempel ke dada. Kemudian jatuhkan pantat ke bawah dengan menepuk kaki. Dorong kembali dengan tumit sehingga akan mulai berguling ke punggung. Selanjutnya lakukan mengguling ke belakang. Saat berguling ke belakang, biarkan lutut menempel di dada. Guling cepat sehingga badan bergeser, punggung bawah, lutut di atas, kemudian ke tangan. Pada saat lutut dan kaki yang bergerak di atas kepala, dorong dengan lengan dan kaki. Pintu akan mulai berangkat dan menurunkan punggung di atas kepala. Kemudian bergeraklah dengan kedua kaki secara bersamaan. Akhiri dengan sikap jongkok dengan kedua lengan diluruskan ke depan. Kemudian berdiri dengan tegak. Lakukan berulang-ulang sehingga gerakan menjadi sempurna. Oke, sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah ya, saya kira sudah paham ya. Tadi sudah memahami
rangkaian atau tahapan gerakan dari roll depan dan roll belakang. Ya, kita coba perhatikan rangkaian gerakannya tadi sebentar. Ya, jadi itu tahap-tahapannya ini ya yang perlu kalian ketahui dan melakukan gerakan roll depan. Diawali dengan sikap berdiri, kemudian jongkok, ya tangannya diletakkan di depan kaki, kakinya rapat, jangan terlalu lebar, ya rapat kayak memang mau dibuka kira-kira maksimal selebar bahu, ya letakkan tangan kira-kira 50 cm di depan kaki kalian, ya kalau misalkan terlalu tinggi, nah, kakinya bisa agak ditekuk. Ya. Kemudian kepala masukkan di antara kedua lengan dengan menghadap, kalian fokus menghadap ke pusar kalian. Ya. Kemudian dorongkan badan ke depan sedikit, kemudian menghundukkan badan, kemudian sikap jongkok dan diakhiri dengan sikap berdiri. Ini rangkaian dasar dalam melakukan gerakan roll depan. Kemudian selanjutnya untuk rangkaian gerakan dari roll belakang sendiri. Ya, ini hampir sama sebenarnya dengan roll depan ya. Sikap awalnya yang pertama di sini adalah jongkok membelakangi matras. Ya, kemudian tangan menghadap ke atas atau ke langit-langit ya. Kemudian pusat pandangan ke pusar ya, bulatkan badan. Ya, jadi posisi badan itu menempel di paha ya. Kemudian turunkan pantatnya, kemudian gulingkan ke belakang, kemudian kaki menyentuh matras, kemudian diakhiri dengan sikap jongkok, kemudian berdiri. Jadi ini ya, jadi rangkaian tahapan dalam melakukan gerakan guling ke depan dan ke belakang. Saya kira dari tayangan gambar, rangkaian gerakan dan video latihan gerakan dasar roll depan dan roll belakang, kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan guling ke depan maupun guling ke belakang. Baik, jadi di sini tugas pertama yang akan kalian lakukan adalah berdiskusi kelompok. Ya, di sini tadi sudah saya bagi kelompok. Silahkan nanti kalian didiskusikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tentang tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan roll depan dan kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan roll depan, kemudian tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan roll belakang, kemudian kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan roll belakang. Ya, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Nanti setelah selesai bisa dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Ya. Silakan, ya saya kasih waktu untuk diskusi 15 menit ya, saya kira cukup ya untuk diskusi, cukup ya, nah, cukup. Ini akan saya bagikan lembar LKPD-nya. Ya. Silakan dilihat, silakan nanti ini dijawab dan nanti bisa dipresentasikan melalui perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya, silakan satu orang ada yang nulis, silakan berdiskusi. Kira-kira tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan roll depan itu apa saja? Ya, silakan, ya didiskusikan, ditulis di situ. Ya, nah, siapa yang nulis satu orang? Ya didiskusikan. Ya, oke, silakan dipegang satu orang, diskusikan. Diskusikan, kemudian kalau sudah dapat hasil diskusinya nanti dituliskan. Kira-kira siapa yang punya pendapat disampaikan dengan temannya, kira-kira setuju atau enggak. Kalau bisa setuju, bisa langsung dituliskan. Ya, seperti itu. Nah, misalkan yang lainnya bisa memberikan masukan atau saran. Ya. Kalau mungkin Lapid punya pendapat bisa sampaikan sama temannya, kira-kira setuju atau tidak. Kalau setuju bisa dituliskan seperti itu aja. Yang lainnya juga seperti itu, ada masukan dari si A, si B, disampaikan sama temannya, kira-kira setuju, dicatat seperti itu.
Jadi setelah itu bisa dipresentasikan di depan. Silakan didiskusikan kembali berdasarkan hasil dari kalian mengamati tadi ya. Video pembelajaran roll depan dan roll belakang sudah Bapak tayangkan tadi. Ya, sekarang silahkan dituliskan di situ. Kira-kira apakah ada kesulitan dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan tahapan-tahapan dalam gerakan roll depan dan roll belakang? Tidak ada ya. Kalau enggak, silakan dilanjutkan lagi. Jadi kalau sudah selesai, nanti bisa dipresentasikan melalui perwakilannya kelompok.
Sudah selesai membuat hasil diskusinya? Sudah ya, kelompok 2 sudah selesai ya. Oke. Untuk kelompok 1, apakah sudah selesai? Sudah. Baik, jadi kalau dari masing-masing kelompok sudah selesai membuat hasil diskusinya, ini saya minta untuk perwakilan dari kelompok 1 yang bisa memaparkan hasil diskusinya siapa? Yang siap? Ya, siapa namanya? Linda. Oke, silakan Linda, boleh berdiri. Silakan kalian paparkan hasil diskusi tentang tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan roll depan dan kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan roll depan. Silakan. Saya akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok kami. Tahapan-tahapan dalam melakukan roll depan. Ya. Pertama, duduk dalam posisi jongkok dan kedua kaki pada posisi rapat. Duduk disebutkan pada dada dengan posisi tangan dada di depan ujung kaki. Yang kedua, tangan dalam posisi bengkok, posisikan dagu menyentuh dada dan pundak di atas. Yang ketiga, mulailah berguling. Kesalahan-kesalahan dalam melakukan roll depan. Pertama, tumpuan tangan tidak rapat. 2. Tumpuan tangan kurang kuat. 3. Bahu tidak menempel di matras. 4. Tangan tidak menekan tolakan. 5. Kaki tidak melengkung. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1 ya. Ya, jadi itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusinya ya tentang tahap-tahapan dalam melakukan gerakan roll depan dan kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan roll depan ya, itu. Baik, kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok 1, nah, sekarang kita beralih ke kelompok 2. Siapa yang siap untuk memaparkan hasil diskusinya terkait ya? Oke, silakan berdiri terkait tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan roll belakang dan kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan roll belakang. Siapa namanya? Silakan dipresentasikan. Saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok 1. Tahapan dalam melakukan roll belakang. Pertama, duduk dalam posisi jongkok. Kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat. Yang kedua, kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Yang ketiga, saat posisi punggung di matras, letakkan tangan yang sedang ditekuk di samping telinga. Yang keempat, kaki diangkat dan diayunkan mendekati kepala. Kesalahan dalam melakukan roll belakang. Penempatan tangan terlalu jauh di belakang menyebabkan tidak dapat membuat tolakan. Yang kedua, keseimbangan tubuh kurang baik saat berguling ke belakang karena tubuh kurang bulat. Yang ketiga, salah satu tangan yang menumpuk kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpuk pada matras. Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya ya terkait tahapan dalam melakukan gerakan roll depan, roll belakang dan kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan roll belakang. Ya, itu tadi sudah sesuai ya dengan apa yang sudah kalian lihat, kalian amati tadi ya dari gambar yang sudah Pak Peri tayangkan, kemudian video gerakan roll depan dan roll belakang. Oke, terima kasih. Ya. Baik, jadi untuk langkah selanjutnya, setelah kita tadi mendiskusikan ya, tahapan-tahapan dari gerakan roll depan dan roll belakang, serta juga kesalahan-kesalahan dalam melakukan gerakan roll depan dan roll belakang, kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu tentang mendesain rencana proyek. Ya, jadi tugas kalian berikutnya sekarang yaitu adalah mendesain rencana proyek yang akan kalian kerjakan nantinya. Ya, jadi di sini peserta didik membuat rencana proyek video gerakan roll depan dan roll belakang dengan cara berdiskusi. Ya, jadi di sini kan sudah saya bagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok terdiri dari 6 orang. Disilahkan dipimpin oleh ketua kelompoknya masing-masing, ya,
untuk membuat rencana proyek yang akan kalian lakukan ke depannya. Ya, siap ya? Ya, kalau sudah siap, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ini ada lembar kerja peserta didiknya, ya. Ini ada lembar kerja peserta didiknya. Silahkan diisi nanti poin-poinnya, ya. Misalkan ada kesulitan nanti bisa ditanyakan, ya. Oke. Silakan didiskusikan bersama. Ya. Tentang rencana proyek yang akan kalian buat nantinya, ya. Diberi tugasnya masing-masing. Ya. Kalau misalnya ada kesulitan ditanyakan saja, tidak apa-apa. Ya. Jadi biar adil nanti bagi tugasnya. Si A tugasnya apa, si B apa, si C apa, si D apa, dan lain sebagainya. Bisa dibuat seperti itu. Ya. Nah, jadi agar semua kebagian tugasnya. Ya, dari kelompok 1 juga seperti itu. Ya, silakan didiskusikan terkait dengan tugas-tugasnya 6 orang, tugasnya masing-masing apa, siapa, dan bagaimana nanti ketika di lapangan. Kelompok 1 sudah dibuat. Siapa nanti yang akan menjadi praktekannya? Rapid. Ya, yang mempraktekkan gerakan roll depan dan belakang. Kemudian nanti siapa dari kelompok ini yang akan mengambil gambarnya, mengambil videonya? Ada? Ada, Pak. Ada ya, sudah dibagi ya tugas masing-masing ya. Sudah ya. Oke, silahkan dimasukkan dalam tempat diskusinya. Kelompok 2 juga sudah ya. Ya, silahkan dimasukkan tugasnya siapa-siapa yang mendapat tugas misalkan mengedit video, mengambil gambar, ya, yang praktek roll depan dan roll belakang nantinya. Kemudian siapa yang bertugas menyiapkan perlengkapannya bisa dituliskan di situ nantinya. Ya. Nanti bisa kalian presentasikan.
Baik, untuk kelompok 1, apakah sudah selesai dalam mendesain rencana proyeknya? Sudah ya? Oke. Bagus. Untuk kelompok 2, apakah juga sudah selesai atau belum? Sudah. Oke, baik. Jadi kalau memang sudah selesai, nah, silahkan nanti perwakilan kalau tadi yang mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 1 sekarang dimulai dari kelompok 2 dulu. Siapa kira-kira yang mau mempresentasikan hasil diskusinya tentang rencana proyek yang akan kalian lakukan nantinya? Ya, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, ya. Siapa namanya? Nanda. Ya, silakan Nanda dipresentasikan. Di sini kami akan membuat rencana proyek video gerakan rol depan dan rol belakang. Yaitu hasil diskusi kelompok kami antara lain. Yang pertama, Maulana bertugas menyiapkan perlengkapan seperti matras, tripod dan lain-lain. Yang kedua, Nanda menjadi aktor mempraktekkan gerakan rol depan dan rol belakang. Yang ketiga, Melda menyiapkan kamera untuk mengambil gambar. Yang keempat, Hesti melakukan pengambilan gambar sekaligus editing video. Dan yang kelima, Wulan menyiapkan perangkaian alur kegiatan praktek rol depan dan rol belakang dari mulai sikap awal sampai sikap akhir gerakan. Oke, cukup? Ya, baik, kita kasih tepuk tangan untuk hasil kelompok dari kelas 2, kelompok 2 yang sudah memamparkan hasil diskusinya terkait dengan rencana proyek kegiatan yang akan mereka lakukan. Jadi mereka tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya, sudah menyampaikan tugas-tugas dari masing-masing siswa. Ya, di situ tadi disampaikan ada yang menjadi aktor, kemudian ada yang bertugas menyiapkan perlengkapan, kemudian ada yang bertugas mengambil video dan gambar, kemudian ada yang bertugas mengediting dan lain sebagainya. Sudah dipaparkan tadi dengan baik, ya mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi miskomunikasi nantinya ya. Gitu. Baik, kemudian kita beralih ke kelompok 1. Apakah ada yang sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya? Siapa yang sudah siap? Siap? Oke, silakan di paparan diskusinya dari kelompok 1 terkait dengan rencana proyek. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok. Di sini saya ingin membacakan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mendesain rencana proyek untuk membuat video rangkaian gerakan rol depan dan rol belakang. Yang pertama, Apik Agus Ferdianto sebagai aktor. Yang kedua, Rio Hadi Kusuma sebagai mempersiapkan perlengkapan. Yang ketiga, Dimas Ayu Puspita Ningrum sebagai kameramen. Yang keempat, Dian Eka Sapitri sebagai editing. Yang kelima, Dia Prisidia Fermata sebagai menyiapkan rangkaian alur kegiatan. Dan yang keenam, Linda Nirmalasari sebagai skenario. Demikian hasil dari kerja kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita kasih tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1. Ya, terima kasih pada perwakilan dari kelompok 1 yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Latif, bahwasanya tadi di sana sudah dijelaskan ya alur kegiatan yang nantinya akan mereka lakukan. Ya, dari segi persiapan mungkin tempatnya, alat-alat apa yang dibutuhkan, ya. Secara umum hampir sama dengan kelompok 2 tadi ya yang mereka sampaikan ya terkait tugas-tugas yang akan mereka lakukan nanti ke depannya ketika dalam melakukan pengambilan gambar dan video untuk menyelesaikan tugas dari membuat proyek video gerakan rol depan dan rol belakang. Baik, terima kasih semuanya ya. Bisa mungkin saya ambil LKPD-nya tadi sudah di ya. Ini dari kelompok 1, kelompok 2. Ya, nanti bisa saya lihat, bisa saya pelajari lagi ya nantinya. Baik, jadi untuk tugas yang kedua ini sudah selesai ya. Jadi yang terakhir akan kita lakukan di pertemuan hari ini adalah
Masih ada satu lagi nih ya, yaitu kalian diminta untuk menyusun jadwal, ya jadwal nanti ya kegiatan yang akan kalian lakukan setelah ini nanti. Karena saya yakin untuk kegiatan pembelajaran ini tidak akan selesai hanya dilakukan dalam waktu 1 hari, ya nanti silahkan kalian susul jadwalnya kegiatannya, ya kira-kira dalam 1 minggu ke depan proses pembuatan video itu bisa kalian selesaikan, ya. Ini saya ada lembar LKPD-nya, nanti silakan diisi, ya. Silakan dari waktu 1 minggu itu waktu hari-hari apa saja yang akan kalian ambil untuk melaksanakan tugas ini, ya. Tidak harus 1 minggu full dari hari Minggu sampai hari Sabtu, tidak. Kalian bisa melakukan 3 hari ya 3 hari, 4 hari 4 hari, 5 hari ya 5 hari. Silakan. Tergantung dari hasil diskusi kalian. Itu tugas itu mau kalian selesaikan dalam berapa hari nantinya. Ya, silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah dapat hasil diskusinya, dituliskan di situ. Kemudian nanti juga akan kalian presentasikan satu persatu melalui perwakilan kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan kembali. Saya kasih waktu 10 menit saja ya. Ya, saya kira cukup waktu 10 menit untuk menyusun jadwal kegiatan yang akan kalian lakukan untuk penyelesaian tugas pembuatan video ini. Ya, silakan diskusikan kira-kira temanmu bisanya hari apa untuk kumpul bersama untuk pengambilan gambar tersebut. Ya. Kalau misalkan ada hari Senin, ada yang tidak bisa atau berhalangan, ya jangan hari Senin, yang kira-kira semuanya bisa ketemu nantinya, bisa kumpul bersama untuk penyelesaian tugas tersebut. Karena setiap individu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing nantinya. Ayo yang lain boleh ikut aktif, ya, memberikan saran atau masukan atau usulannya pada rekan-rekannya, ya, biar nantinya tidak terjadi miskomunikasi di lapangan, ya. Nanti jangan sampai ketika pelaksanakan ada yang hadir, ada yang tidak hadir, ya. Nanti tugasnya tidak selesai-selesai ya, seperti itu. Jadi kira-kira waktunya kapan akan dilaksanakan itu.
Untuk kelompok 2 kira-kira mau dimulai dari hari apa nanti pertama untuk jadwal kegiatannya? Dari hari Senin ya. Ya, silahkan. Hari Senin, kemudian hari apa lagi selanjutnya silahkan. Yang pasti semuanya nanti bisa hadir ya. Jangan sampai ada yang tidak hadir. Oke, untuk kelompok 1 ya, akan dimulai hari apa? Senin juga. Senin, Selasa, Kamis 3 hari ya. Ya, bisa selesai nanti 3 hari? Kalau selesai ya. Ya, silakan disiapkan dengan sebaik mungkin apa-apa saja yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran pembuatan video roll depan dan roll belakang. Begitu juga dengan kelompok 2 juga seperti itu. Ya, harus disusun dengan sebaik mungkin. Ya, waktunya masih 3 menit lagi untuk menyusun jadwal. Nanti kalau setelah 3 menit sudah selesai, nanti bisa kalian presentasikan melalui perwakilan dari masing-masing kelompok. Baik, apakah sudah selesai? Sudah ya, tentang menyusun jadwal kegiatannya. Kalau memang sudah selesai, ya kita sama-sama dengarkan pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, siapa yang akan memaparkan hasil diskusinya terkait dengan penyusunan jadwal kegiatan yang akan mereka lakukan? Silakan. Siapa? Silakan. Ya, silakan disampaikan. Jadwal kegiatan kami adalah pada hari ini mempersiapkan alat untuk pengambilan video dan gambar. Hari Selasa latihan pengambilan gambar dilanjutkan pengambilan video roll depan dan roll belakang. Pada hari Kamis melakukan editing video. Ya, baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Coba. Ya, jadi untuk kelompok 1 ya tadi sudah membuat hasil diskusinya ya. Ya, jadi kegiatan ini akan diselesaikan dalam waktu berapa hari tadi? 3 hari ya.
Ya, jadi silakan apa yang sudah kalian rencanakan nanti tadi, silakan nantinya bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, ya, seperti yang kalian rencanakan di awal pertemuan pada hari ini, ya. Dari 3 hari itu, saya yakin kalian bisa menyelesaikan tugas kalian. Kemudian untuk kelompok 2, ya silakan. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya terkait dengan menyusun jadwal kegiatan yang akan kalian lakukan? Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jadwal kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama hari Senin, mempersiapkan alat dan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk pengambilan video. Yang kedua hari Selasa, pengambilan video praktik rel depan dan rel belakang. Hari Rabu melakukan editing video. Ya, jadi oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Baik. Jadi sama ya tadi dengan kelompok 1, bahwasanya kelompok 2 juga sudah menyusun jadwal untuk pembuatan proyek tersebut dengan waktu 3 hari. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kalian rencanakan ini nantinya ya ke depannya bisa kalian lakukan dengan sebaik mungkin dan menghasilkan proyek yang baik juga nantinya ya. Gitu ya. Oke, cukup ya saya kira ya. Oke. Baik, kalau sudah cukup ya. Mungkin itu ya materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Jadi sebelum saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini, jadi kesimpulan dari kami adalah ya guru telah membimbing dan memfasilitasi peserta didik membuat kesimpulan tentang tahapan dalam melakukan gerakan roll depan dan roll belakang. Ya. Kemudian refleksinya meminta umpan balik pada peserta didik tentang kegiatan yang sudah berlangsung. Ya, ya tadi kita sudah melakukan tahapan dalam rencana pembuatan proyek kita di pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum saya tutup, ya kira-kira apakah masih bersemangat? Masih ya, masih bersemangat? Masih. Ya, walaupun masih ada yang sudah ngantuk ya. Ya. Nah, jadi sebelum saya tutup, ya kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Senang ya? Ya, masih semangat. Harusnya tetap semangat sampai siang nanti. Ya. Jadi oke. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum saya tutup, saya akhiri pertemuan daripada pagi hari ini. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.